Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Jeda kompetisi dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk mencoba formasi baru yang sempat diterapkan saat melawan Arema. Meski sudah terbukti hasilnya, namun Aji Santoso merasa masih ada yang kurang dalam formasi baru tersebut. Salah satu yang dipersiapkan Aji Santoso untuk Persebaya adalah memperbanyak opsi formasi. Aji Santoso menilai formasi berbeda yang digunakan Persebaya saat menang 2-3 atas Arema di laga terakhir berjalan efektif. Situasi ini coba terus dimatangkan Aji Santoso. Dalam laga tersebut, untuk kali pertama Aji Santoso memasang 3 pemain asingnya, Silvio Junior, So Yamamoto dan Igor Vidal di lini depan. Marcelino Ferdinand yang sebelumnya lebih banyak bermain sebagai gelandang serang ditarik agak ke samping, sementara So dan Vidal ditempatkan di belakang striker utama. Memang kemarin waktu lawan Arema kami gak pakai sayap, jadi saya banyak menggunakan gelandang serang. So sama Vidal di bawah striker dan itu saya lihat cukup efektif. Kami lebih agresif, lebih hidup dan permainan lebih cair, ungkap Aji Santoso. Mengenai kemungkinan formasi ini menjadi pakem utama, pelatih berlisensi AFC Pro itu tidak menutup kemungkinan. Iya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena gak mungkin hanya punya satu formasi saja, paling tidak 2-3 kami harus punya, pungkas Aji Santoso. Seusai memenangkan laga di kandang Arema FC, pelatih Persebaya Surabaya mendapat julukan baru. Dia dianggap sebagai pawang singa. Sejak diolah oleh Aji Santoso, Persebaya Surabaya telah menuliskan catatan baik saat bertemu dengan Arema FC. Setidaknya, ada 5 catatan positif yang berhasil diraih oleh Persebaya saat melawan Arema. Melansir Instagram @psbnews, bersama Persebaya Surabaya, dalam 5 pertandingan terakhir Aji Santoso mencatat 4 kemenangan dan 1 laga seri. Persebaya Surabaya memastikan diri tidak meliburkan tim meski lanjutan kompetisi belum ada kejelasan. Liga 1 2022 dihentikan sementara hingga waktu belum ditentukan akibat tragedi Kanjuruhan yang memakan korban ratusan jiwa. Tenggat waktu jeda kompetisi tidak menentu karena saat ini sedang tahap investigasi atas tragedi tersebut. Juga adanya instruksi Presiden Jokowi agar momen ini dijadikan evaluasi menyeluruh semua pihak, termasuk menyusun kembali prosedur penyelenggaraan sepak bola yang lebih baik. Persebaya hanya memberi waktu libur pada tim selama 3 hari, Jumat Minggu kemarin. Mulai Senin fokus lagi untuk menatap kompetisi atau pertandingan selanjutnya meskipun sampai saat ini kami belum tahu itu kapan, kata pelatih Persebaya Aji Santoso. Pelatih berlisensi AFC Pro itu juga katakan tidak terpengaruh dengan langkah tim-tim kontestan Liga 1 lain yang meliburkan skuadnya. Setiap tim punya program sendiri-sendiri, jadi kalau ada tim yang libur gak ada masalah. Monggo-monggo aja. Tetapi kalau kami gak libur, cukup libur 3 hari, setelah itu kami fokus lagi, tambahnya. Aji Santoso cukup senang, kondisi pemain di dalam tim sangat baik, pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah sembuh. Bahkan, di laga terakhir hadapi Arema FC sebelum kompetisi dihentikan sementara, menjadi laga pertama Persebaya turun dengan skuad komplet di Liga 1 2022. Alhamdulillah semua ini ikut latihan, gak ada yang cedera, tegasnya. Selama masa jeda dengan belum adanya kejelasan laga terdekat, Aji menegaskan bahwa pihaknya akan terus membenahi catatan tim. Apalagi, sebelum akhirnya menang di laga terakhir atas Arema FC, Persebaya memang berada pada situasi sulit, 3 laga beruntun menelan kekalahan. Catatan itu akan terus dibenahi. Kami akan fokus latihan melakukan pembenahan, tegas Aji. Mengenai program tim yang akan dijalankan selama jeda kompetisi, Aji Santoso belum memutuskan apakah akan ada serangkaian uji coba atau tidak. Kita lihat ke depan, tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi, pungkasnya.